Pasca putus dan gagal menikah dengan seorang pramugari, hingga kini Sule masih menyandang status sebagai duda dan berusaha mencari pendamping hidupnya. Menariknya, beberapa waktu terakhir sempat terdengar kabar bila ayah dari Rizky Febian ini tengah dijodohkan dengan ibunda Raffi Ahmad, Ami Konita. Tak hanya itu saja, bahkan lewat tayangan Oke Bos, Raffi dan Nagita seolah menjadi mak comblang dalam memanggil Sule dengan sebutan ayah. Kalau saya jodohin sama ini kira-kira setuju nggak nih para netizen yang ada di rumah? Siapa sih? Looking to visual. Ini keren. Ayah. Ayah, gimana ayah? Ayah. Ayah, katanya mau ke rumah ayah. Mau kirim makanan. Sayang. Gua tuh si Mama Ami rajin banget ngirimin daging main barbeque. Mama Ami. Waktu itu kan tiba-tiba si Kang Sule WA, "Pi, gua ada acara di rumah. Kalau ini ada makanan apa yang enak ya?" Oke lah, kan gue yang ada My Barbecue kan, gue tanya ke Mama Ami. Gue punya mama itu. Baru nanya, "Mah, itu Kang Sule ada acara?" "Oh udah Mama WA, nanti Mama kirimin." Ya Allah, padahal gue belum ngomong loh. Tapi Kang Sulenya gimana juga? Apanya? Iya Kalau bagaimana Mama Ami ini? gitu. Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Dia kayak pendekar sayur berdarah ya. Dikit-dikit putih gitu. Kayak film Tutur Tinular ada tuh. Ya, artinya mau itu Mamah Ami, mau itu Mamah Dede, kalau sudah jodoh, kita nggak bisa menolak. Bener. Baru-baru ini Prilly Latukonsina membuat pengakuan mengejutkan. Di kanal YouTube-nya, saat tengah berbincang dengan Giselle, mantan kekasih Maxim Botier itu mengungkapkan kegelisahannya yang tengah dipendam beberapa waktu terakhir. Di usianya hampir menginjak 24 tahun, rupanya Prilly mulai dilanda stres hingga tak kuasa menahan air matanya lantaran keinginannya untuk bisa segera menikah. Bahkan Prilly tak lupa meminta doa kepada Giselle agar keinginannya bisa segera terwujud. Mendengar hal tersebut, sontak membuat ibu satu anak itu terkejut. Sumpah, aku tuh kemarin lagi ada masalah sepele banget sampai papa aku bingung. Kamu kenapa nangis sih gitu doang? Ya nggak tahu, aku pengen aja gitu nangis. Terus Tapi nangisnya kadang habis dikeluarin udah kan? udah, terus nangisnya yang kayak anak umur 5 tahun, tahu gak sih kayak yang tantrum gitu yang Kayak Gempi. yang kayak gitu. Kayak kok ini gue udah umur 23 tahun nangisnya ya banget. Tapi aku yakin oh ini mungkin karena aku stres di rumah mikirin kerjaan jadi salah dikit langsung ke bawah gitu. Yes. Kayaknya mikirin jodoh ya, teman-teman aku udah pada mau lamaran nih tahun depan gitu. Kayak, oh gitu ya udah mau pada lama. Kakak lihat gak sih DP WhatsApp aku? Oh baby, oh my god. Emang beneran mikir mau begitu lagi, mau menikah. Salah. Ya udah tenang aja lah, Pril, pelan-pelan. Iya, cuma aku tuh kayak lagi baper gara-gara teman-teman aku tuh di saat pandemik ini kan kayak oh iya nih tahun depan ya semoga ya ini hikmahnya karena tahun depan gue mau lamaran, ada yang udah ngeliat-ngeliat baju-baju wedding, terus kayak hampir semuanya gitu loh kak, kayak hah kok teman-teman gue hampir semua mau nikah sih kayak, terus kemarin teman aku main ke rumah udah bawa baby seumuran aku, Oh my god, langsung tertampar ya. aku langsung kayak kok gampang banget nih orang. Di umur yang mau dua-dua ini oke lah kalau emang dia mau menikah ya sudah gitu, yang penting punya pasangan apa seagama, bertanggung jawab, kalian saling menerima dalam keadaan suka dan duka, bukan siapa lebih hebat karena susah juga kamu mata nih kan dua-duanya di posisi yang begini nih gitu, bukan masalah keuangan ya, tapi masalah karir ya mungkin ya, dikenal orang atau apa gitu. Melihat putri sulungnya Aurel Hermansyah dan sang kekasih Atta Halilintar semakin menunjukkan keseriusannya, membuat hati Ashanty yang sebelumnya sempat menentang Aurel untuk menikah di usia muda perlahan dulu. Pasalnya, lewat curhatan yang diunggah di akun YouTube, istri Anang Hermansyah itu akhirnya memberi lampu hijau untuk sang putri agar segera dipinang sang kekasih dalam waktu dekat. Dari hati yang paling dalam Bunda sama Pipi, udah siap belum kalau misalnya aku akan menikah? Mungkin Bunda ada keraguan bahwa kak janganlah gitu atau gimana masih banyak lah yang masih Bunda pikirkan gitu masalah umur. Tapi di atas 21 bagi Bunda
ya untuk umur kamu udah lebih mateng lah. Di atas 221 bagi bunda kamu udah banyak yang pengetahuan yang kamu tahu lah gitu. Jadi untuk kamu persiapan pernikahan nanti tuh kamu udah banyak ngerti. Apalagi sekarang kamu makin dewasa, makin udah kelihatan kayak mau berumah tangga gitu. Kalau dibilang siap apa enggak, kita tuh orang tua pasti akan selalu merasa anak kita belum siap. Semua orang tua begitu. Mau perempuan atau laki, pasti semua kalau ditanya bun kita pasti semua orang tua emang udah siap gitu. Pasti merasa gitu. Tapi ternyata setelah aku pelajari banyak hal bahwa oh bener juga ya, karena kamu ngerasa kamu udah serius banget nih. Kalau dulu karena bunda ngerasa kamu belum serius pacarannya, makanya kamu nikah bunda ketawa. Karena sekarang bunda ngeliat oh udah makin serius. Dan untuk menjauhkan dari fitnah, untuk menghilangkan juga namanya makin deket, kita nggak pernah tahu ada setan, ada macam-macam. Nah menghindari banyak hal ya memang lebih baik ya kalau yakin ya, dua-duanya udah yakin memang ngerasa mantep ini pasangannya ya, kalau untuk mau disegerakan ya silahkan. Bukan karena gue putus asa, more like kayak oke, kalau dengan gue tidak ada lagi di dunia ini, orang-orang diem nggak ya? Karena kan gue terima bulian, dihina, diejek, diomongin abis. Tak ada yang menyangka bila bully dan cacian yang ditujukan untuk Luna Maya 1 dekade lalu akibat beredarnya video dewasanya dengan Ariel sempat membuat wanita kelahiran Denpasar ini memiliki keinginan bunuh diri. Tak hanya itu saja, rasa sakit hati kepada sang mantan kekasih juga menyelimuti Luna Maya cukup lama. Hingga akhirnya muncul sebuah momen yang membuat wanita 36 tahun ini bisa memaafkan Ariel Noah setelah bertahun-tahun lamanya. Pengen nanya soal proses lu memaafkan Ariel tuh segimana, karena gue inget lu sempet sampai datang ke penjara, lu sempet mendoakan Ariel juga, tapi abis itu I think lu marah banget, Pak, sakit hati banget, sampai akhirnya suatu saat lu ngobrol lagi sama Ariel, udah kayak biasa aja gitu. Itu nggak gampang. It took me years. Pasti. Pertama, maafin diri dulu. Gue harus maafin diri gue dulu gitu. Kenapa? Karena gue sudah menyiksa diri gue begitu lama. Gitu. Ya pastinya gue minta, ya gue berdoa lah gitu. Maksudnya gue cuma bilang, gue nih mau bersihin hati gue. Bantuin dong gitu. Gue cuma minta bantuin gue supaya gue bisa lebih tenang lah gitu. Itu aja sih, karena capek Neil. Capek banget. Kartika Putri tak kuasa menahan tangisnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh tepat esok hari, ia tak menyangka bila banyak masyarakat rela melanggar anjuran pemerintah yang masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi bisa berbelanja busana baru yang akan dikenakan untuk hari kemenangan. Istri Habib Usman itu menyayangkan tindakan yang dilakukan segelintir orang yang tak bisa menahan diri, tanpa memikirkan nasib tenaga medis yang akan terus berjuang menangani pasien tanpa mengenal lelah. Lebaran itu adalah kita merayakan kemenangan bersama keluarga dalam kondisi yang sangat baik. Tapi apakah kalian pikirkan jika kalian merayakan hanya untuk menggunakan pakaian baru, tetapi membahayakan banyak nyawa, kemenangan apa yang akan kalian capai? Dan ini belum terlambat untuk kita berhenti, stop, atau menunda keinginan kita untuk keluar rumah. Karena masih ada waktu 1 minggu lagi. Hari ini saya melihat berita sangat ramai, banyak sekali orang yang keluar rumah. Mall semua penuh, parkiran meluber dimanapun. Yang saya hanya pikirkan, apakah kalian mau jika kalian nanti nauzubillah min dzalik terkena virus corona lalu ditolak di berbagai tempat, pasti kalian tidak akan terima. Nah, jadi sebelum itu semua terjadi, saya hanya mengajak lagi dan lagi untuk semuanya, gunakan akal sehat kalian, gunakan hati nurani kalian. Menjelang Hari Raya Lebaran yang jatuh tepat esok hari, beberapa hari lalu Bella Sophie memamerkan penampilan berbeda.
di mana dirinya memposting potret ketika memakai busana tertutup dan hijab berwarna pink. Penampilannya begitu sangat mempesona dan cantik dengan make up flawless. Dalam unggahan tersebut, aktris 28 tahun ini mengaku tengah belajar berhijab. Ia berharap penampilan terbarunya tak menimbulkan reaksi negatif. Bahkan Bella meminta dukungan dan doa positif dari netizen agar dirinya bisa menjemput hidayah untuk hijrah.